loh yang kalau nggak sama opa gimana ya? Kan Terus kamu udah malah mimpi nikah sama opa. nggak tahu gue semalam malah ini mimpi ini nyari rumah sama Syahrul. Tapi nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ngomongin FA Sama sama hitung-hitungan. hitung-hitungan gaji. Oh iya sama. Mungkin yang paling ngebedain lagi adalah kalau KBO itu kebanyakan pemainnya sudah punya agen. Dan ini sangat amat bikin beda sejujurnya. Oke, berarti common sense-nya adalah punya agen. Karena kalau punya agen itu kemudian jadi kamu kalaupun tiap season nggak cuma pas FA sih, cuman tiap season kan kamu pasti nawar gaji ya. Nah, nawar gaji itu dia memang kalau pakai agent ya kamu akan lebih Seamless, lebih smooth. iya, lebih smooth dan juga duitnya mungkin akan lebih dapat gede juga. Karena negosiasinya lebih profesional dibantu Iya, agen. terutama karena gini, jadi agen itu terutama akan mulai menegokan itu dengan karena gini, nanti tuh ketika nego itu yang akan dibawa itu adalah hasil kamu, jadi apa ya, stats-nya kamu gitu kan. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau di orang kantoran itu kayak misalnya analytics KPI aku tuh segini loh, yang achievementnya segini. nah kayak gitu, misalnya stats-nya aja gitu, kayak main tuh kita segini loh gitu, selama beberapa tahun terakhir kita bagus gini loh, makanya ketika ada agent itu tidak hanya yang sebelumnya tapi juga memberikan prediksi untuk yang season selanjutnya. Misalnya kayak gini, kan season ini kita ada sakit nih, misalnya dia ada sakit tapi dia udah operasi, dia sudah selesai rehab, kemungkinan besar untuk season depan si statnya akan lebih bagus, makanya jangan nurunin lagi gitu. Ada forecast-nya lah ya. Ada forecast-nya dan itu yang harus sebenarnya harus dilakukan oleh semua orang gitu kan, dan jadinya bukan pemainnya sendiri yang nego sama tim, karena kalau pemainnya sendiri nego sama tim hanya akan membawa dan membaca stats yang mereka punya, jadi kita nggak bisa nge-counter attack mereka gitu loh kalau misalnya kita pemainnya sendiri gitu. Nggak ada analisa dari different perspektif dan juga yang lebih profesional lah ya. di per analytics-nya nggak ada gitu ya. Dan pada akhirnya kemudian kalau misalnya kayak gitu yang dilakukan adalah duitnya akan jadi gede, terutama untuk FA, dan itu berhasil karena ketika FA kamu itu mahal, kamu misalnya yang paling pertama FA nih, paling pertama kontrak FA, tapi sebenarnya kamu bukan pemain yang maksudnya kamu ada pemain lain yang lebih bagus dibanding kamu yang FA juga, tapi kamu udah mahal, maka si pemain yang ini duitnya akan makin mahal, akan terus kayak gitu. Makanya tahun lalu itu ada kerusakan pasar yang luar biasa sejujurnya. Jadi ada Sim Ujun sama Om Sangbek itu dia pergi dari KT ke Hanwha. Sebenarnya Ujunnya yang kemudian dia tidak maksudnya dia muncul dengan kontrak yang sangat mahal, Ujun. Dia bagus, pemain yang bagus, tapi untuk kontraknya sejujurnya itu cukup mahal, yang kemudian berpengaruh sama kontrak teman-teman yang lain, yang mana kayak Songmun Anta yang mana kalau teman-teman yang lain lebih di atas dia secara grade, jadi kan ada grade-nya tuh A B C, yang nggak ada yang kalau dia mah Bang Jul ada A B C. Dia tuh ketika grade kamu B tapi kamu dapatnya gede, berarti kan yang A pasti akan lebih gede dong, nggak mungkin dong yang A di bawah yang B, bener nggak? Nah kemudian jadilah sebuah kerusakan harga pasar yang sangat luar biasa besar tahun lalu, karena Ujun itu aku lupa dia A apa B ya, tapi di atas dia ada Wonte waktu itu yang A, dan ada Sangbek. Dia A minus lah ya kita mau. Aku lupa deh dia A apa B ya, aku lupa. Ujun tuh Yerang juga atau? Yerang. Paham. Enggak, Yerang itu ini nama orang dia agen jadi dia pemain punya KBO. Ya dia KPA. Bukan, kalau Yerang itu orang benar, jadi dia tuh yang punya agensinya itu. Iya, paham. Iya, intinya adalah dia orang-orang agensinya yang sebenarnya memang sangat jago untuk nego, terutama karena dia juga punya pengalaman MLB. Jadi Hu itu ke luar negeri itu sama Bayarang ini, gitu. Jadi kemudian jadi mahal. Bayarang ini memang jago
Jago negonya negonya itu. jago lah pokoknya. Jadi mahal aja tahun lalu dan kemudian kalau misalnya sekarang kita ngomongin kayak yang pemain yang aku suka ini, Songmoon ini, dia kan kemarin bukan resign ya berarti Perpanjang kontrak. perpanjang kontraknya si multi year kontraknya itu kan 6 tahun 120 ok itu banyak orang yang bilang ini overpay gitu kan. Tapi kalau kita lihat pasarnya sekarang enggak, dia sangat amat berhak untuk dapat segitu. Apalagi iya, apalagi kalau misalnya dia FA kayaknya nyampe 150 sampai sampai bisa sampai 150 gitu maksudnya. Jadi sebenarnya tidak overpay dan melihat performnya dia sekarang pun sangat amat oke gitu. Salah satu yang nge-carry Kyum juga nggak sih sebenarnya si Sekarang Songmoon ini sekarang ini tahun lalu dan sekarang. Ya. Sebelumnya tuh 2023 dia baru hari pertama game dia bete sama diri sendiri, dia mukul kursi apa ya, aku lupa, dia mukul kursi sampai dia dioperasi, dia baru balik Kiwom itu 6 bulan kemudian. Dia mukul kursi iya, hari pertama season. Kalau di KBL mungkin di FA kemarin tuh yang berarti yang sebenarnya agak sedikit anomali, bukan anomali ya, kayak one out of like once in a blue moon case. Itu tuh aku ngerasa Ball tuh termasuk yang once in a blue moon case sih Kak, karena dia kan sebenarnya di tire-nya, jujur menurut aku ya, dia di tire-nya sebenarnya tuh grade-nya grade B. Jujur grade B dengan teman-teman angkatannya dia yang secara pengalaman ada yang A, menurut aku tuh dia tuh B. Cuman kan yang kemudian di highlight gede banget adalah multiplier gajinya dia kan. Ya. Dia 2,5 kali lipat gitu ngalamin kan. Tapi itu menurut aku dia nggak ngerusak pasar terusan. Enggak sih, kalau Ball tuh nggak ngerusak. Ya, nah maksud aku kan kalau di kasus ini kan ketika B dapat tertentu, itu kan pasti nanti A-nya juga ikutan naik kan gitu. Nah, ya Yeonjang. Ya. Oke guys, jadi gamenya lanjut ke ini 10. Terus nggak ada picture masalahnya. Oke. Nah, ya, maksud aku tuh itu sih kayak itu aku ngerasa kayak ini kayaknya once in a blue moon deh gitu. Sebenarnya enggak, kalau Ball tuh nggak ngerusak pasar. Maksudnya kalau kayak yang di di KBO tuh adalah kayak Ujun tuh waktu kemarin tuh 50 atau 60 ya, 60 ok. Which means kayak 66 M ya. Iya, dan itu tuh gak bisa kalau misalnya Wonte tuh, aku tuh mikirnya Wonte akan di angka 60-an atau bahkan 50-an sebenarnya Wonte tuh. Wonte tuh di angka 50 sampai 60 dengan grade dia grade A. Kemudian ketika ada yang di atas itu harganya artinya Wonte akan sangat mahal gitu. Jadinya makin ngerusak pasar. Maksudnya karena dia ngerusak pasar tuh karena yang diprediksinya segimana langsung jadi segimana. Dan gede bedanya. Kalau KBO bisa sampai puluhan. Kalau KBL kan belasan paling enggak nyampe 8 kemarin paling tinggi 8 kan. Kim Sun Hyung sama Ho Hun ya. Hitungannya aja kayak Songmoon sekarang kalau misalnya ngitung per tahun berarti kan setahun dia 20 bersih. 20 bersih. Iya, belum sama penjualan jersinya dia. Belum jualan jersey, belum insentifnya dia kalau misalnya dia performnya bagus atau apapun itu ya, benar. Itu jadi sebenarnya it's a big money aja sih kalau KBO ngomonginnya gitu. Perbedaan kalau mau main overseas antara KBO sama KBL. KBL belum jelas ya aturannya, yang pasti itu. Kalau KBO itu ada yang namanya posting itu cuma boleh kalau misalnya kamu udah main 7 tahun di KBO. Tapi ada standar waktu tertentu. Ada standar waktu tertentu, tapi ini pun Songmoon tuh kalau nggak salah sih, nggak aku tuh baru 6 tahun. Cuman aku nggak ngerti deh. Aku tadi belum baca bener sih si artikelnya, karena tadi di jalan pas keluar artikelnya. Tapi intinya adalah kamu harus 7 tahun. 7 tahun itu bukan sejak draft ya, tapi kamu harus ngitungin debutnya. Jadi kalau misalnya kamu di pertengahan kamu tidak main, kamu di pertengahan itu kamu turun ke second teamnya, maksudnya bahkan nggak main agak lama, misalnya kayak kamu sakit, nah itu kamu nggak akan kehitung tuh. Jadi 7 tahun itu adalah kamu masuk dengrok tuh apa ya? Naik ke first team. Call up-nya gitu. Call up ke pokoknya kamu ada namanya di yang aktif. Di roster aktifnya. Nah, jadi tetap kalau di second pun nggak apa-apa, cuman maksudnya harus ada di roster aktifnya itu selama 7 tahun. 7 tahun, tapi kamu harus dihitungnya itu bukan dari draft, tapi dari pertama kali kamu
di apa Main di first team. main di first team debut Oke. gitu. Jadi hitungannya gitu, tapi nanti ada hitungan juga kalau misalnya kamu QMT itu ada hitungannya. Oke. Ada nilai plusnya gitu berarti atau Jadi udah ngisi hari aja gitu. oh. Makanya kayak waktu itu kan dia belum 7 tahun kalau debut biasanya ya. Iya. Cuman dia sudah memenuhi Hesong. Dia juga belum debut 7 tahun, tapi karena ada tabungan Certain KNT, qualifications lah ya di KNT-nya gitu kan. ada tabungannya lah, ada tabungan harinya gitu. Nah, posting itu jadi nanti kontraknya adalah kamu tetap harus sama tim kamu Di biasanya, home country. biasanya ya, biasanya. Ada beberapa hal yang beda gitu. Cuman kayak kemarin Hyunjin tuh balik ke Hanwha-nya itu adalah bukan kontrak FA, bukan kontrak postingnya, tapi kontrak FA-nya. Ngerti nggak? Jadi ketika ke Hanwha itu dia gede duitnya karena memang kontrak FA hitungannya. Tapi kalau misalnya biasanya itu posting tuh pulang ke timnya itu ada 4 tahun sampai FA-nya. Ada 4 tahun sampai FA-nya. Jadi misalnya nih suatu hari Hu pulang, ketika pulang dia kemudian milih untuk ya entah gimana lah sama Kyumnya misalnya. Tapi akhirnya dia tetap memilih untuk kayak yang mengisi 4 tahun itu sebelum FA. Padahal Hu tuh harusnya tahun ini FA. Tahun ini harusnya. Tahun apa tahun lalu ya. Pokoknya intinya ada FA lah harusnya dia tuh, tapi karena dia udah pergi, jadi nanti pulang tuh bukan yang setahun lagi pas pulang ke Kiwum tuh dia setahun di Kiwum terus FA, enggak, tapi dia 4 tahun di Kiwum baru bisa FA lagi gitu. Jadi periodenya tidak disambung ya, tapi kayak periode pause ceritanya gitu. Dan duitnya tetap gede jadinya, tapi maksudnya gini, tetap pada akhirnya pulang ke Korea pun nanti gajinya nggak akan seperti gaji Korea waktu sebelum dia posting gitu, pasti gede karena ceritanya ada nilai plusnya nih. Gitu intinya. Dan uang posting itu jadi misalnya gini, kamu posting nih ke MLB dan itu ada uang buat selain gaji kamu, nanti juga si tim MLB-nya itu harus bayar ke tim kamu sebelumnya di Korea. Dan bayarnya itu gedenya segimana gedenya gaji kamu. Jadi ada persentasenya gitu loh, aku lupa berapa. Dan yang waktu itu kan gede banget, sejujurnya dia paling gede dari Korea, dia paling gede buat posting sih gajinya. Ke Kiwumnya gede banget, dapat duit banyak dong Kiwum. kagak tahu dipakai apa. Dipakai bayar utang yang punya soalnya. Oke. Saya yang punya utang 170 ok ke pemain. Enggak, ke orang lain. Ada personal debt gitu ya. Jadi dia tuh pernah nipu. Dia pernah nipu pas lagi perubahan Kiwum gitu loh, kayak lagi transisi intinya. Ada uang tertentu yang diperlukan. Dia nawarin ke orang gitu. Nawarin buat beli Kiwum, tapi kemudian nggak jadi dan entah gimana jadinya ada kerugian besar gitulah. Ada selip uangnya 170 ok itu yang harus dibayarkan. Izin bertanya. Iya. Kan dulu bukannya Kiwum Nexon ya? Itu kan hanya sponsor utama. Tapi dari awal tuh memang namanya bukan. Jadi awalnya itu bukan Heroes tapi Hyundai Unicorn. Kemudian tim itu kemudian bukan dibubarkan sih, jadi dia kayak diganti gitu. Kemudian menjadi kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi ini kemudian namanya Heroes. Timnya jadi Heroes aja, makanya kenapa IG-nya itu Heroes baseball club. Terus ya apa Heroes lah gitu. Maksudnya kalau misalnya kamu kalau misalnya kamu lihat second timnya kenapa goyang gitu? Iya, kenapa goyang Heroes? Bukan Kiwum Heroes. Karena sponsor utamanya Goyang City. I see. Karena sponsornya bukan Kiwum. Tapi kalau misalnya yang first team, karena sponsor utamanya Kiwum, jadi dia namanya Kiwum Heroes. Jadi bukan punyanya Kiwum. Paham. Jadi karena punya perorangan, bro. Karena itu sebenarnya aku bertanya-tanya ya, karena kayak kok cuman si Kiwum ini yang first team dan second teamnya beda namanya. Ada yang first team Kiwum dan second teamnya tuh goyang gitu. Sedangkan kalau misalnya tim lain kan kayak SSG tetap SSG gitu. Ya, karena kan mereka punya perusahaan. Kan kalau yang Kiwum tuh dia punya perorangan. Jadi sebenarnya kalau bapak aku banyak duit, aku bisa beli Kiwum. Lagi diusahakan. Ya. Itu kayak berarti sistemnya kayak tim di
kalau di KBL itu kan berarti case-nya adalah kalau kamu punya satu tim ya kamu harus ngurus pro dan di league-nya bersamaan kan. Iya, Iya, iyalah. Tidak dipecah. Nah, kalau Iya. case Kium ini kan dipecah Pecah. kan berarti Enggak, kalau tapi sponsornya. sponsornya doang. Sponsornya Iya, aja. Ya, secara secara keberlangsungan tim sih ya satu tim. Satu tim Benar-benar. Heroes. Benar. Heroes. Tapi sponsornya pecah. Kalau di KBL kan mau nggak mau you harus beli dua-duanya bersamaan gitu loh. Ya kayak Oh, Dan belum enggak, ada masalahnya case bukan pecah. dibeli, bukan beli. Sponsorin ya berarti. Sponsor doang. Oke. Sponsor. Jadi kasarnya gini, ini kan punya aku. Kamu ada yang mau sponsor yang paling gede nggak? Yang paling gede nanti namanya jadi nama tim gue gitu. Oke. Okay. Bajing lah. Iya. Bener. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Shohei Ohtani berminat, mungkin Hesong memberikan proposal gitu kan. Boleh Siapa tahu Ohtani. dibeli gitu kan. Ohtani boleh kalau mau beli Kium. Ya, jadi Ohtani Heroes wah. Wah, mantap. Itu menarik sih. Soalnya kalau mungkin one case yang sedikit berbeda dengan kalau di KBL itu kan tuh belum ada ngomongnya pakemnya ketika mau keluar negeri dan lain-lain itu kan belum ada gitu kan, dan beberapa case pun kemudian jadi sedikit banyak malah agak out of lane nih situationnya gitu kan. Soalnya apa ya, kalau di KBL tuh aku nggak ngertinya adalah kayak kan mereka pas mau ke luar negeri itu mereka kebanyakan pensiun dulu ya. Iya. Mereka mau pensiun di KBL terus mereka balik lagi ke KBL-nya itu dengan sangat mudah. Jadi sebenarnya buat apa gitu loh. Betul. Kayak sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat mereka, dan bukannya jadinya ngerugiin atau gimana, cuman jadinya kesannya kayak ya udah suka-suka aja gitu loh. Bener. Tapi kalaupun ini banyak yang suka masalah kayak terus nanti kalau saya yang udah di luar negeri lama dari debutnya mereka di luar negeri, masa mereka harus balik lagi draft lagi dari nol. Betul. KBO juga seperti itu. KBO juga kayak gitu. Kalau misalnya let's say dia awal debutnya tuh mainnya di Jepang gitu. Pas kalau misalnya mau masuk ke liganya Korea, mereka tetap harus draft juga. Dan harus wamil dulu beres. Gitu. Itu aturannya, dan memang banyak kok, maksudnya kayak sekarang aja yang pulang dari major itu ada yang pulang siapa ya, aku lupa namanya. Aku lupa lah, dia kemarin sudah tidak work di major ya, kemudian dia dibangculkan oleh tim MLB-nya. Kemudian dia memutuskan untuk wamil sekarang karena sepertinya dia belum wamil, memang dia diundur-undur terus wamilnya karena kan memang dia juga punya privilege untuk mengundurkan itu kan. Terus kayak sekarang akhirnya dia memutuskan untuk wamil dulu, dan baru kalau misalnya mau main di KBO nanti harus di draft dulu. Tapi wamilnya kayak gitu wamil biasa ya, berarti bukan sanggu. Susah buat sanggu sih kalau ini ya gitu maksudnya. Dan sebenarnya nanti pun jadi draft KBO ini tuh belum tentu draft bareng rookie juga gitu loh. Jadi bisa jadi masuknya nanti pas yang second draft itu, atau kalau waktu dulu itu pernah ada waktu zamannya kenapa sih waktu pulang kayak kan yang paling pertama posting tuh Hyunjin ya. Ryu Hyunjin. Yang sebelumnya tuh kalau yang ke MLB tuh mereka ya memang dari SMA ke MLB kayak gitu kan. Nah, kenapa sih misalnya si Anu langsung mainnya di tim Anu gitu dan sebagainya. Pada saat itu jadi ada yang dinamakan mereka udah punya apa ya? Udah punya kupon draftnya duluan. Jadi nanti yang ngedraft itu cuman timnya aja. Jadi timnya bukan rebutan apa sih, kayak ngocok kupon draftnya. Kamu dapat berapa nanti mereka duluan yang misalnya tim aku yang dapat duluan ya, nah baru tim aku duluan yang bisa ngedraft anak yang MLB gitu. Jadi nanti anak yang MLB ini pas misalnya mereka mau ke Korea, mau pulang ke Korea, walaupun mereka debut di sana, mereka udah langsung main ke timnya. Tapi itu draft khusus gitu. Tapi kalau sekarang karena belum pernah ada lagi setelah posting sih, sejauh ini belum ada aku ya gitu, setahu aku yang dekat-dekat ini belum ada kasus kayak gitu lagi, jadi belum tahu. Cuman kayak kemarin tuh ada anak SMA yang udah debut di bukan MLB sih, dia di minornya gitu di US. Kemudian dia bangcul dari US-nya, nggak tahu dia mau balik ke Korea. Kalau balik ke Korea tetap harus draft, kalau misalnya mau stay di sana lanjut paling cari minor club yang lain gitu. Painful juga ya, bukan painful, kesannya kayak oh my god, so many things going on gitu loh. Aku ngerasa banget sih, dan yang sebenarnya kadang yang jadi pertimbangan adalah ngomongin post
Bangcul atau misalnya mau pindah league gitu Hmm. kan, itu kan ada resiko kemudian dia tidak diambil oleh siapapun, itu pasti harus dipahami juga kan. Kalau posting itu Enggak, enggak. ketika nanti dia Bangcul dari di Korea misalnya kayak gitu, dia Oh, kalau dibangculkan kalau Korea. Bangcul yang di Korea memang tidak ada jaminan kamu akan diambil oleh tim lain. Betul, Tapi tim betul. lain boleh ngambil kamu Betul. gitu. Cuman kalau misalnya kebanyakan sih kalau dibangculkan, kalau misalnya memang tidak ada yang berminat sama sekali, bahkan FA pun kayak gitu ya. Ketika Iya. FA kita minta nih FA, aku mau FA aja. Aku nggak akan stay, aku mau FA, masuk FA market ternyata nggak ada yang ambil ya mau nggak mau Retire ya gitu gitu. ya. Kalau dibangculin ya ada kemungkinan kamu diambil lagi sama tim lain banyak gitu Kak. Tim saya ini adalah tim yang sangat suka ngambil anak-anak yang bangcul karena kebanyakan yang bangcul juga banyak yang sebenarnya mereka udah tua gitu, tapi misalnya udah veteran dan sebagainya, atau anak muda, tapi sebenarnya mereka mungkin masih bisa work, cuman karena di tim yang sebelumnya itu udah banyak yang bagus di posisi Betul, dia, betul, betul. jadinya nggak kepake kayak gitu banyak. Tergeser lah ya. Dan sebenarnya kan duitnya kecil dan tim aku kan nggak punya duit, jadi sangat amat rahasia umum, jadi kayak karena tim aku nggak punya duit, jadi memang ada kecenderungan untuk ngambilin anak bangsulnya gede gitu. Kayak gitu sih, cuman ya ada yang work ada yang enggak, iya balik lagi masing-masing juga sih ya gitu kan. Maksudnya ada yang ketika dibangculkan sebenarnya diambil lagi sama kita punya kesempatan kedua, lebih kayak Im Chang Min 2023 sekarang di Samsung. Oh, Dia di Daegu ya. 2023 itu di Kiwum. 2022 akhir itu dia dibangculkan sama Dusan. Diambil sama Kiwum. Setahun doang di Kiwum, jadi bagus, dia FA-nya mahal banget. Second chance miracle lah Oh ya. iya, gitu maksudnya kayak banyak yang bisa terjadi gitu. Iya. Begitulah. Kalau sebenarnya di KBL tuh ada satu aku mungkin ngomongnya fenomenon kali ya yang kemudian jadi agak sesek gitu loh di aku pribadi tuh karena kemarin itu kan kayaknya kalau nggak salah off season ini tuh termasuk salah satu FA market yang rame ya, yang rame banget menurut aku jujur gitu kan kayak. Nah, jadi di FA market tahun pos 24-25 ini itu kan kemarin ada 40 something gitu kan, dan yang terserap itu kalau nggak salah 20 kecil gitu loh. Jadi kayak bener-bener 1:1 kan. Dan ketika aku lihat banyak banget yang bahkan umurnya tuh nggak beda jauh sama aku, dia harus entwe, harus retire. Meanwhile his whole life he's been playing basketball, terus sekarang dia nggak tahu mau ngapain. It kind of like hurts kayak a piece of me gitu loh, ngerti nggak sih, kayak setengah hidupmu tuh kamu main basket terus tiba-tiba kamu sekarang memikirkan hal lain gitu loh. Walaupun mungkin kita udah lihat juga banyak banget yang mungkin di umur 25, 26 tuh udah harus unplay, udah harus retire gitu kan. Cuma kayak aduh, the jungle out there is like really wild gitu loh. Itu kalau ngomongin akhir karirnya tuh kayak aku kayak kadang kayak sedih gitu loh. Banyak sih yang kayak gitu, maksudnya KBO juga banyak, tapi KBO kan sangat amat persaingannya sebenarnya kayak rame banget. Maksudnya semua orang pengen jadi pemain baseball. Kalau kamu tanya di Korea tuh kayak karena mereka sangat amat menjanjikan dan ya one of the biggest sport aja sih sebenarnya di Koreanya. Cuman memang karena banyaknya itu kemudian jadi punya banyak peluang, misalnya kayak les-lesan kayak gitu tuh banyak peluang sebenarnya karena kursus gitu. Dan sebenarnya baseball tuh di Korea ada independent league-nya juga. Jadi mereka kalau misalnya masih mau main baseball, mereka masih bisa main di independent league walaupun ya sedikit uangnya, tapi at least mereka masih bisa main. Dan kalau misalnya di independent league, mungkin suatu saat kamu mainnya bagus, kamu bisa balik lagi ke pro kayak gitu. Jadi masih banyak kesempatan. Sedangkan kalau KBL itu kan sebenarnya ya aku pun ngerasain karena Donghyun juga bukan pemain utama ya. Terus kayak yang maksudnya kayak ketika melihat draft aja minimal gitu, draftnya aja kan kita cuman KBL tuh cuman dua round kan. 4 round tapi mostly cuman diambil tuh 2 sampai 2 round doang, sedangkan KBL tuh sampai 10 tim gue aja yang suka ada 11-12 anak karena satu round kadang 2 gitu kan. Sampai 10 dan 10-10-nya full sih gitu, dan kebanyakan full 10 pun masih banyak pemain bagus lainnya yang sebenarnya nggak keserap, yang kemudian nanti diserapnya mungkin di pas Yuksong atau misalnya mereka main dulu di
apa namanya, di kuliahan kayak gitu. Bahkan banyak juga sebenarnya pemain KBO yang kalau misalnya dia draft-nya akhir-akhir round-nya, itu milih buat, Wamil dulu nggak sih? nggak jadi draft dan malah kuliah. Banyak yang Oh, kayak gitu, gitu. Karena mungkin mereka melihat peluangnya seberapa besar sih mereka bakal main. Sedangkan kalau tim aku, balik lagi tim aku, karena tim aku tuh nggak, kita memang bentukannya rebuilding banget. Jadi tahun ini pun kita dari 13 draft, oke. ya kita punya 13 anak draft, 13 rookie, 13 apa 11 ya, pokoknya dari sebanyak itu tuh yang belum debut itu cuman berdua. Oh, berarti beneran rollingnya juga kenceng ya berarti? Karena nggak ada orang sih. Balik lagi karena nggak ada Karena orang. nggak ada orang. Kan di KBL rasanya rookie 2 aja tuh udah ngap Ngap banget banget ya ngerollingnya tuh. ngerollingnya. Ini kita 13 nggak ya? Aku lupa. 11 atau 11 13. udah main nih. Intinya adalah 2 orang doang yang belum main. Dan memang 2 orang itu di second teamnya pun Belum turun juga. benar, Oh, belum oke. benar Masih mainnya. dibina lah ya ceritanya gitu. Ya masih sering kalah lah kalau misalnya, maksudnya mereka pitcher soalnya dua-duanya yang belum turun tuh. Jadi masih banyak sering kalah, mainnya masih aneh gitu. Sedangkan kalau yang lain udah sering main gitu. Jadi kalau kayak tadi aja Minha. Siapa? Bukan. enggak. Tadi Hyunu yang debut, Oh, oke. yang maksudnya dia yang tahun ini draft itu Hyunu yang tadi startingnya. Terus tadi di SS-nya ada Junso. Terus tadi ada Dongwook. Yang di first team tuh lagi ada Junso, Dongwook, Taehyun, Hyunu. Banyak Segitu ya? Iya ya, segitu yang draft tahun ini. Yang draft tahun ini ada 4. Ya segitu benar. Gitu. Jadi kayak ya sebenarnya sih kayak kalau aku sih nggak tahu ya, mungkin kalau lihat tim lain agak-agak lama ya gitu maksudnya. Dan makanya kenapa banyak sebenarnya rookie-rookie itu kan kemarin diomongin banget sama kaptennya tim aku tuh. Jadi kayak jangan pernah ngegampangin hanya karena kamu di tim kita ngerasa bahwa pasti dimainin rookie terus jadi ngegampangin gitu loh. Soalnya dari kemarin tuh udah ada 3 orang kan, Songmoon, Jio sama Juhwan tuh selalu ngomong kayak aku cuman pengen Hube tuh lebih dengerin Sunbe-nya. Oke. Dan maksudnya Jio tuh bukan tipe yang ngomentarin hal kayak Iya. gitu. Jadi kayak yang apa nih Pasti ada gitu. sesuatu yang sampai berstatement kayak gitu. Biasanya sih kayak kita tuh yang main tuh paling yang seniornya, kayak kalau tiap line up ya, setiap line up main tiap hari tuh paling yang seniornya Songmoon, Juhwan, Jio, Udah. Biasanya dede-dede. di sini saya dede lah. Paling tua kayak Juhyong kan Iju tuh anggapannya tua ya, 2001. Iya. Kayak catcher tuh 2004, pitchernya 2005, infieldnya 2006. Ya, jadi gini ya guys, kalau misalnya suka baseball Korea nih, either anak kecil yang lulus SMA beneran baru lulus atau bapak anak 1. Iya. Minimal. There's no in between. Karena kalau di KBL sekarang average rookie aja paling average rookie itu di 2002 sampai 2006 kan. 2002 di KBO udah Udah masuk veteran. udah Wah. 2002 udah tuh Jeep kalau mereka ada error atau apa tuh kita udah marahinnya luar biasa sih. Jeep Juwon ya 2002. ya 2002 Jeep Juwon ini Ariana coba Yungu Jobeng itu tuh mereka tuh adalah tipe-tipe yang kalau misalnya 2002, maksudnya kalau di KBL 2002 rookie, kalau mereka ada salah masih dimaafin. Kalau kita 2002 ada salah, lu kelar. Ya betul. Jadi sebenarnya kayak yang main tuh 2004 udah mainnya udah ini, tapi jadinya karena itu juga regenerasi KMT-nya jadi cepet. Dan ya walaupun belum sebagus yang sebelumnya, tapi udah luar biasa sih. Maksudnya kalau aku nggak tahu ya, KMT tahun ini line up-nya masih agak susah karena pada sakit yang bagusnya, tapi setidaknya udah ada bibitnya banyak. Tapi kelihatan sih yang dari kemarin yang tahun lalu tuh yang apa sih yang mereka main ke Premier ya, itu tuh kan kebanyakan yang masih anak muda gitu kan. Yang Premier tuh sebenarnya kan masih banyak yang tua ya. Iya masih kemarin. Tapi kayak bibit barunya tuh juga banyak. Masih. Soalnya kalau kamu mau lihat yang muda, nah ini AG juga nih. Jadi kalau AG-nya KBO itu Asian Games baseball, itu kita nggak boleh di atas 25 tahun. Jadi sebenarnya benar-benar regenerasi. Untuk kok bisa dong? Nggak kan ada ini, ada pengecualian buat
apa namanya, jadi 25 tahun sama ada 2 atau 3 pemain yang boleh di luar itu. Oke. Berarti tapi kan maksudnya average-nya harus di bawah 25 kan Heeh. berarti. Ya kayak kemarin kan Sehun udah tua kemarin main tuh. Sehun tuh udah tua. Sehun tuh 96. Oh. Sehun tuh udah 96. Dia sebenarnya kayak Sehun, AA, Jihun. Iya, Jihun. Sama ini biasanya adalah jadi boleh yang di atas itu beberapa tahun sama yang udah wamil. Oh, oh berarti kalau misalnya buat yang KNT-nya itu nggak boleh yang lagi dari Sangmu gitu? Boleh kalau bagus banget. Kalau bagus banget boleh. Kalau bagus banget boleh. Oh. Cuman maksudnya gini, jadi KNT-nya itu kalau Asian Games itu kamu harus di bawah 25 atau boleh udah beres wamil atau nanti ada kartu khususnya yang bertiga itu. Cuman biasanya dicari juga anak-anak. Jadi yang di bawah 25 ini nggak semuanya belum wamil. Jadi harus udah ada yang udah wamil. Gitu. Biar kalau menang ini ya. Iya maksudnya nggak bisa semuanya belum wamil aja sih gitu. Jadi Supaya cycle-nya enak juga. ya makanya AG tahun depan kan ya Asian AG Games tahun tahun depan kemungkinan besar yang kemarin menang AG tahun lalu nggak akan dibawa. Soalnya udah pada selesai wamil juga. Udah pada beres wamil terus Udah ngapain beres juga wamil, gitu. Maksudnya mereka udah menang AG juga sekali kecuali memang butuh banget juga misalnya nggak ada banget orangnya baru gitu. Cuman kalau WBC ini kan yang MLB pun boleh ikut. Jadi nggak ada masalah gitu. Makanya WBC itu lebih seru tuh karena kamu bakal ngelihat bahkan Tommy Edman mungkin main di Kium, amin ya Allah. bakal main di KNT. Tommy Edman tuh one of the best playernya Dodgers sekarang yang muda. Dia kan ibunya orang Korea, jadi dia heritage player maksudnya. Oh. Cute. Jadi bisa main di WBC nanti di WBC itu. Representing South Korea. Iya. Berarti kalau kayak gitu White juga bisa dong. Memang diprediksikan karena kita kan nggak punya Sunbal ya. Iya. Kebetulan kan makanya Korea lagi nggak punya pitcher. Makanya pas itu aku sempat baca rumor kayak iya White WBC itu kan. Bisa makanya asal sehat aja sih sejujurnya gitu. Karena makanya kamu bayangin deh squad WBC nanti isinya Songmun, Haesong, Hasong, Hu, Tommy Edman, terus ada Bogyong. Terus kamu bisa milih, aku sebenarnya sejujurnya aku pengen bawa Pak Kemin biar aman. Iya. Terus catchernya tentu saja ada Pak Dongwon. Pak Dongwon tuh ini ya LG ya. Karena mau nggak mau harus bawa dia. Yang beneran bagus, catchernya aman, dia sama Junet lagi. Hyungjun. Ya maksudnya backupnya pasti Hyungjun, tapi utamanya pasti Dongwon. Nah pitcher yang jadi masalah karena pitchernya pada sakit kan. Dan masih kekurangan yang left juga nggak sih? Yang left sangat susah, apalagi yang starting. Kalau bullpen masih bisa, dan sejujurnya aku mikirnya Won-Sok kayaknya bullpen enaknya. Iya, soalnya dia kalau starting aku yang nangis kayaknya, soalnya lawannya Jepang, Taipei, sama satu lagi tuh Kuba apa Uruguay ya, aku lupa, pokoknya negara Asia, negara Amerika Latin. Pokoknya lu ketemu Jepang kelar. Makanya jangan, nggak apa-apa. Nggak ketemu Taipei juga kelar, masalah sekarang Taipei bagus. Ketemu Cina, baik. Ketemu Cina sama Hoju, baik. Apalagi Jepang ada kemungkinan besar bawa yang anak-anak di MLB. Otani. Enggak, Otani udah enggak kayaknya. Oh udah enggak. Yang dibawa Rocky kayaknya. Oke. Aku udah nanya ke Nat juga sih, kira-kira Nobu dibawa nggak? Kalau dibawa gue kelar nih gitu kan. Terus yang kalau saya lanjut pun Amerika isinya kayak Aaron Judge, terus kayak apa sih, siapa sih pitcher bagusnya ini, Pirates tuh, Pittsburgh Pirates tuh adalah dia bagus banget mainnya. Pokoknya ada aku lupa namanya. Terus banyak yang Amerika tuh kayak ya lu masukin Aaron Judge aja gue udah mundur dah, bodo amat. Terima kasih dunia, terima kasih gitu. Jadi ya agak sulit sih, cuman targetnya kalau saya sebagai kamdok KNT ini targetnya lolos babak sih. Gak apa-apa, kita harus set target itu ya kamdok. Ya karena kita kamdok ya. Kita kamdok ya.
tinggal nyari pitcher aja ya. Iya. Pitcher aku mau masukin Wonsok ke papa jadi bullpen. Kalau aku jadi bullpen nggak apa-apa. Aku sih ngelihatnya memang yang udah kelihatan bakal dibawa tuh adalah closernya aja sih. Closernya Jobeng Jobeng tuh sama pasti. Sohyun. Hanwha. Oh, yang kacamata. Iya. Itu. Aku udah yakin mereka berdua. Iya. Karena Jobeng memang secara stats dia bagus. Gitu. Dia bagus kayak Jobeng. LDR dulu sama Raun. Anak gue. Raun kemarin kena lagi. Iya, kemarin Raun kena. Aku udah bilang ke dia 2 hari lalu si Raun kalah di Raun. Ya emang begitu. mending dia fokus nyari simnya yang nggak tahu keberapa kali itu dulu lah. Iya. Tapi sebenarnya kalau aku ngeliat, maksudnya kayak di drama pun kan udah ada drama yang membahas tentang baseball ini kan, yang Hot Stuff League itu. Dan sejujurnya aku tuh nonton Hot Stuff League 2 kali dan aku selalu tetap berpikir yang sama. Timnya si Jun itu kayak Kiwoom. Memang lebih parah Kiwoom sekarang kebetulan. Aku tuh sampai kemarin aku lagi nonton lagi kan. Aku lagi nonton lagi karena aku bete banget sama Kiwoom, terus aku nonton lagi. Terus aku mikir, bentar, Kiwoom aja tuh lebih parah dari ini loh si Danjang tuh general manajernya lebih bego daripada dia gitu. Maksudnya dia kan nggak bego ya, dia nggak bego cuman kayak yang wah gila sih, cuman ya iya ini sendiri saja sih. Karena aku tuh pengen pertama kali nonton tuh karena penasaran aja kan, kayak oh ini tentang baseball, dan pas itu aku lagi getting into Korean baseball ini mau nonton tapi kayak sambil yang lain jadi nggak fokus. Terus yang kedua itu aku nonton karena ternyata aku baru tahu kalau itu di home-nya SSC di Moonhak. Jadi aku nonton lagi kayak oh Moonhak gitu kan. Tapi kayak pas aku itu kan kebetulan juga pas aku nonton ulang lagi tuh setelah Wonsok trade ya. Jadi kayak wah iya juga ya, ini kan trade kan juga karena si Sanjangnya juga, terus kayak Kamduknya juga begitu gitu kan. Ya, tapi tetap nggak Kiwoom sih, itu tetap Kiwoom sih. Kiwoom lebih drama sih. Karena aku sampai nge-tweet gitu kayak yang masa Kiwoom apa sih daripada drama lebih jelek Kiwoom gitu kan. Padahal drama udah dijelekin banget. Aku tuh waktu nonton drama tuh kayak yang emang bisa sampai segitunya ya. Terus pas gitu itu kah? Gitu tuh wah gila sih, parahnya luar biasa. Hitweet gak itu teh? Hah? Hitweet gak? Hitweet enggak terlalu hitweet sih. Oke. Yang itu apa ya aku kemarin? Yang itu Jiol di Jakarta nggak sih? Enggak, itu nggak hitweet. Yang hitweet tuh apa ya? Ada yang Jiol juga. Apa yang iya Jiol tuh latihan di Jakarta sama Jepang. Itu hitweet. Itu hitweet nggak sih? Enggak, itu nggak hitweet. Udah banyak banget ya hitweet saya. Maaf ya, emang bintang tamu kita ini salah tweet. Oke. Ini udah banyak banget infonya, terus aku kayak udah mulai memetakan perbedaan-perbedaannya. Cuma tapi kayak lagi-lagi kalau people want to apa ya, maksudnya mau dive in pertama ke dua olahraga ini, menurut aku worth it banget sih. Kayak I personally experience tiba-tiba nyebur, enggak sih, tiba-tiba didorong sama semesta, say. Sebenarnya kalau baseball, kalau ada kesempatan ke Korea, kamu nggak tahu baseball aturannya seperti apa, kamu nggak tahu timnya apapun, coba nonton dulu ya. Bener. Karena bukan apa-apa, sekarang pun banyak tour di klub kayak gitu, itu tuh banyak yang menyediakan tour nonton baseball untuk experience-nya aja. Karena experience-nya itu nonton baseball di Korea tuh super duper menyenangkan karena kamu bisa sambil makan, sambil joget. Nah, kamu bisa merasakan sebuah euforia yang nggak akan pernah ditemukan di tempat lain. Soalnya kalaupun kamu nonton oke lah, kita nonton di Amerika, ya ada makan juga, cuman kayak cheering, bener. apa sih cheering culture-nya. Aku mikirnya Moonha lagi. Iya, bener, nggak salah itu bener. Cheering culture-nya itu sangat amat beda. Betul. Mungkin bisa ditemukannya di Jepang kayak gitu, sama kayak gitu. Jadi lebih spesifik aja sih, lebih seru sih. Dan bahkan untuk beberapa atlet yang pernah main di Amerika, terus main di Jepang, main dan di Korea is like the very first maksudnya the best place to start diving in gitu loh. Karena jadi kesana selain fun, itu tuh kayak ada collectivity dari orang-orang di sekitar yang mungkin gak semuanya ngerti. I mean like they're there for the fun gitu loh. Jadi itu menurut aku asik banget sih. Dan aku basket juga aku highly recommend untuk aku sebenarnya dulu
masuknya ke KBL dulu baru IBL in the end kan. Nah, itu juga kayak sebenarnya juga karena seru duluan, ngerti nggak sih, kayak they're like kids there, moms, families together gitu kan. Terus kayak dari situ tuh akhirnya baru nanti nge-build habitnya. Jadi kayak you don't have to be fluent gitu loh untuk menikmati culture-nya, untuk menikmati sports apa ya, kayak sports entertainment-nya tuh kayak you don't have to be fluent, you don't have to 100% ngerti dan gak ada yang ngejudge ya, Iya. Wak. Itu yang terpenting gitu loh. Yang penting Anda mau belajar seiring berjalan waktu gitu kan. Ngasih tahu aja. Benar. No comment Oke. gitu. Jadi sangat sangat menyenangkan, soalnya ibuku pun nggak tahu baseball sama sekali, aku bawa ke Gocok sekali. Pulang-pulang bener-bener sesuka itu karena emang waktu itu juga Kibumnya menang bagus. Ibu ngerestuinya sama siapa? Sama Hesong. Hesongnya udah di luar negeri ya, kebetulan Hesongnya udah di Amerika, tapi ibunya sampai kayak wow, sampai bertanya, teh kenapa nggak duduk di tempat yang ada cheerleadernya, karena kelihatannya kayak di Wonsoknya ya. Iya, Wonsoknya gitu, kayak bener-bener jogetnya itu kayak bener-bener beda sih. Kayak kamu bahkan bisa punya table, as in orang tuh datang ke baseball stadium tuh buat makan. Jadi kayak di table tuh ada chicken, ada apa, ada kayak mie yang dingin gitu, naengmyeon. Terus nggak naengmyeon sih, kayak guksu gitu sih, Guksu, ya kayak guksu. Terus kayak kamu bawa biasanya mereka sama bir sama apa gitu, terus kayak banyak banget, ada tteokbokki, ada kimbap, pokoknya semeja tuh full dinner aja sih gitu. Sebenarnya juga jadi salah satu yang ngebedain, maksudnya kayak maksudnya di basket pun juga ada yang table sectionnya itu kan, yang kita bisa sambil makan atau sambil naruh apa kayak minum gitu. Cuman yang mungkin kayak yang bedain itu dengan yang kalau misalnya kita nonton di Indo itu tuh kayak untuk bawa makanan ke dalam venue tuh susah gitu, kayak even kayak kamu nggak bisa sambil makan di dalam. Terus kalau misalnya bawa minum tuh kayak ya at least masuk tumbler atau enggak dari sponsor gitu. Jadi kayak kan sedangkan kan itu kalau nonton lama gitu kan aus juga ya. Bahkan tuh bisa barbekyuan kalau Nah, di baseball stadium. Dia iya itu jadi Itu seru banget, itu seru bisa banget kayak di bisa piknik, ada yang tenda-tendaan, tenda-tendaan. ada yang barbecue. Ada yang ini loh, ada yang kayak kasur, bahkan di Samsung tuh ada yang ini dia apa, si seatnya tuh kamu bisa belinya sama buffet gitu. Iya. Jadi yang kayak masuk ke 5-star buffet itu nggak sih? Iya. Jadi benar-benar kayak udah beda banget semua seatnya tuh. Benar. Dan kayaknya kalau di KBL pun juga termasuknya sekarang udah lebih apa ya, udah lebih develop lagi gitu loh. Kayak ada yang beberapa home stadium tuh bahkan yang punya makanan khasnya mereka. Terus ada kayak bir tuh ada yang gelasnya yang crafted pemainnya gitu. Kemarin kita dapat Hyunggi. Jadi itu tuh jadi kayak apa ya, marketing merchandise-nya tuh keren banget sih. Merchandise-nya juga sekarang bagus banget yang KBO. KBO tuh udah kayak sungkem lebih dari idol bahkan. Gitu kayak ya uniformnya pun bukan uniform kamu yang dipakai sehari-hari. Kayak apa ya, kayak bener-bener sebagus itu sih gitu. Yang emang crafted dan tailored untuk kayak occasion tertentu, kayak kita celebrating something. Kayaknya fans culture-nya tuh lebih ya ada buying power-nya sih. Iya, ada buying power-nya gede banget. Salah satu bayarnya Anda ya kebetulan. Kebetulan kami berdua tiap bulan ya. One month one uniform. Jadi ini ya, kita bisa conclude this is like a very friendly culture for people who wanted to start sports entertainment lah ya. Okay. Highly encourage ya to try. Dan mungkin buat teman-teman yang cewek kadang suka dibilang lu nonton sport cuman karena suka pemainnya ganteng. Memang. Lihatlah KBO dan kamu akan menemukan lebih banyak cowok yang lebih ganteng dibanding idol. I need to say it. Contoh top of mind. Oh iya, bener. Gini. Kita masing-masing ngelis top 3 KBO, KBL, visual, mengesampingkan apapun. Ini pokoknya leher ke atas. Pokoknya based on visual aja. Iya, kayak leher ke atas. Gitu. Leher ke atas. Top 1, top 2, top 3. KBO boleh mix ya? Boleh mix. Masalahnya KBO top 1-nya udah nggak di KBO, gimana nih? Gak apa-apa. Pernah. Aku tahu siapa. Siapa lagi lah? Itu luar biasa. Siapa? Top 3 dulu, nomor 3 dulu. Nomor 3. Canggil.
Siapa? Canggih. ya kan, standarnya Hon. Tapi mungkin orang akan beda Beda. mikirnya. Betul betul. Nanti kita kasih foto ya di Karena sini ya. dia Mas Anggi. sangat amat cowok kalau kataku. Oh, manly Paul ya. Mas Anggi. Mas Canggih, kita manggilnya kebetulan Mas Canggih. Mas Anggi tuh Mas-mas banget. Enggak karismatik Iya gitu loh. Oke. Jadi Maksudnya karismatik yang cowok banget cowok gitu yang loh. emang udah berumur udah mature gitu. Iya. Mas aku mau nikah sama kamu. Nah, itu Itu number 3. Nggak boleh sama ya, Anda harus Ya. pikir orang lain. Nomor 2. aku harus ngomong sih ini. Jobeng. Jobeng itu Munhak Jobyung Jobyong Jobyung Yeon atau Hon ya? Hon. Yeon. Nggak tahu deh Dia pokoknya main itulah. Jobyong Hon dari Assassin's Landers. Dia tuh sering bilangnya Munhak Chanu. Tapi emang ganteng. Dia memang ganteng. Terus tadinya tuh dia punya tai laut banyak, terus habis itu dia abis nyebutin tai lautnya semuanya. Jadinya nggak tetap ganteng Emang ganteng sih. sih. Ya. Dan yang firstnya Jo adalah Byung Hyun. 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 Yang nomor satunya tentu saja ada Lee Jung Ho. Lee Jung Ho ini Sangat legend ya, dari bapaknya pun juga legend sebenarnya. bapaknya legend, dianya juga legend, tapi dianya ganteng banget legendnya. Enggak, aku lagi mau lihat sih fotonya. Ini ya? Iya. Mirip Sakaken. Enggak. Sakaken. Enggak. Lo kan di SF Giants ya? Ya, pokoknya dia kalau di SF Giant kan sekarang rambutnya panjang. Terus dia kalau kan dia si helmnya tuh kan selalu kegedean. Dia buka helm tuh terus rambutnya Tapi pernah nggak sih pas lagi main helmnya copot itu? oh itu ganteng banget. Kemarin juga aku nge-post fotonya yang ganteng. Ya intinya dia ganteng banget lah. Maksudnya ini as in aku nggak Bapaknya dulu pemain. iya Bapaknya legend. legend banget Legend bapaknya. banget. Oh. Iya ya bapaknya tuh. Kia, dulu bapaknya Kia. Dulu bapaknya di ini juga di Jepang. Oh, I see. Jadi di Chunichi. terus dia punya adik cewek, adiknya itu nikah sama Yang LG pemain baseball juga LG yang sekarang di MLB juga. Dia lagi minor sih sekarang di namanya Go Usok, sahabatnya Hu juga. Oke. Jadi sekeluarga memang ya Pure blood ya. pure blood. Anaknya anaknya cowok. Hah? Nah, Anaknya adiknya. anaknya Oke, adiknya. oke. Dianya belum punya anak. Dia belum nikah. Dia belum Santai, anak. santai. Tenang. Dia belum Soalnya nikah. kalau dia nikah aku udah panik gitu kan. Anak adiknya itu ponakannya dia cowok juga. Dan kemudian kakek, om dan bapaknya berebut. Ini anak kan bapaknya pitcher, kakek sama omnya hitter kan. Terus kakek, om dan bapaknya semua berebut. Jadi ini anaknya nanti mau jadi apa? Terus ibunya ngomong, Jadi kecer aja. enggak, ibunya ngomong gini, enggak, dia suruh main biola aja kayak aku. Oke, top 3. Top 3 mu. Nomor 3. Kamu dulu. Kamu dulu. Ini apa baseball ya? Bebas. Mau di KBL pun boleh, campur boleh. Soalnya kalau KBL tuh udah nggak yang kaget gitu loh, maksudnya apa ya, top 3-nya Iya, Itu iya aja itu gitu aja loh. sih. Coba. Enggak apa kita campur aja. Kalau Aku campur aja kalau ya. Karisa kan mungkin tadi lebih condongnya di KBO nih. Ya, Kalau padahal kamu yang aku suka banget yang aku masukin nggak boleh. Get game. Lagi ganteng soalnya. Coba nomor 3. Aku nomor 3. Aduh siapa ya? Nomor 3 aku tuh oke. Menurut aku nomor 3 tuh Won Sok. Oke. Maksudnya kayak ya memang Enggak usah dijelasin enggak apa. ya memang. Nomor 2. Nomor 2 tuh ada dua kandidat lagi sebenarnya. Pilih dong. Nomor 2 tuh Yun Dong-hee. Oke, ganteng, Lotte. Itu ganteng. Itu ganteng. Oke. Ya, Itu- testimoni asli itu ganteng. Iya, Oke. Yun Dong-hee. Itu ganteng banget sih, jujur. Wow, oke. Nomor 1. Ya, I have to say this aja lah ya. Pak Mubin. Iya Oke. sih. Iya sih. Kenapa kita Sama kan gitu. bentar. Ntar gue mikir dulu lagi. Mungkin bentar bukanya. Oh, Ya, memang ganteng. betul. Ya. Tapi standar cakep Korea ya. Ya, Iya, ya. standar cakep Oke, Korea. sip. Nah, tapi di luar itu yang tadi aku bilang kayak, aduh ada 2 kandidat tuh aku sempat kepikiran Han Taeyang. Oke, tapi paham. Hantaeyang bukan menurut aku dia Iya, masih bukan ganteng sih dia ganteng. ganteng. Tapi bukan
bukan yang wow kayak Donghi gitu loh. Iya. Makanya Tapi kayak kelihatan jelas gak sih? Dia yang flower boy, aku yang kayak oke, lu manly, gue suka. iya benar lagi. Iya kan? Bener Soalnya lagi. aku tuh bukan flower boy sama Ntar Iya, iya, kita iya. insert fotonya di sini Bener, kayak bener, kita bener. kalian lihat lah I even perbandingannya. like Pak Hemin. Kalian, Ganteng banget kalian akan bapak lihat, anak kalian satu. akan lihat statsnya ya. Nanti perbedaan ditampil, Perbedaannya. ya. Anak bapak Bapak anak satu. bapak anak satu itu luar biasa loh Pak Hemin tuh. Ojiwan juga ganteng. Aku yang ini bapak yang orang Dusan, yang anak Dusan, yang Oh. anaknya kembar itu. Aduh aku lupa namanya. Stop ya, 3 aja, keep. Dah. Yang aku bilang aku lupa namanya, tapi aku ingat ini yang anaknya kembar. Tapi ganteng-ganteng sih Ganteng. juga. Anaknya Anaknya- kayak Sobugi juga kan ganteng banget sebenarnya Iya. Sobugi. Anaknya kembar cewek cowok. Lucu banget. Terus bapaknya ganteng. Oh my god, I want the jeans. Terus Nasembong juga ganteng kok. Iya ya. Iya, Nasembong juga ganteng. Aku jadi mikir 3 nih susah juga Sebenarnya ternyata karena ya. juga Kenapa kita nggak ngomongin jauh sih? Mang Jauh, Ganteng juga dia. Mang Jauh Jauh tuh kayak- ganteng. Ganteng. Mang Jauh ganteng. Mas Nur juga Conje ganteng. sih. Conje. Conje sih. Ini kalau kita biarin nanti mereka tiba-tiba punya 20. Oh iya, oke lanjut. Iya dari dulu, disebutin dulu baru itu kita lanjut lagi listingnya. Nomor 3 dulu ya. Oh. 3. Susah. 3 I would go with Moon Dongju sih. Ganteng, Ganteng sih, benar. Nomor 3 Dongju. Iya. Terus Mirip ini kan, mirip Yojitku. Yojinku. iya. Nomor 2 ini kayaknya agak underrated. Agak underrated karena skill wise agak underrated sih jujur. Siapa? Aku tahu lagi. Idohun. Papa Dori. Oh, tapi emang Dohon, ganteng ganteng sih. sih. Maksudnya gantengnya tuh ganteng. Enak dilihat. Iya. Oke. Nomor 1 aku agak terapart sih nomor 1. Cuma preference mengesampingkan preference ya, yang aku beberapa aku suka muka Park Ji Hoon Anyang. Jimmy. Manis Manis sih. sih. Enggak adem say. Adem Manis, banget. Kalau yang manis sih Giyung. Giyung ini. Siapa sih? Aku suka ngomong Giyung tuh. Manis banget siapa ya? Yang manis banget tuh siapa ya? Aku Anak mana, anak dia atau dia? Enggak, aku juga lagi mikir, aku lupa. Aku suka kayak Ntar aku juga lagi mikir lagi. Oh, Bion. Bion iya. Iya, Sama Bion. Minso SK. Iya. Manis. Oh iya, manis Minso. banget. Itu Manis aku juga. Manis Kayak banget. Minso sama Jobeng itu coba disandar. Itu kayak they're like equivalent of each other di league Iya. masing-masing gitu loh. Oke. That's so cool. Oke, that's it. Terima kasih, Terima kasih, Teteh. Tapi Teteh. kita masih ada speed quiz habis ini. Jadi speed quiznya jangan kaget ya. karena Disordered. sangat ini kan random, oke? Oke, jadi ini aturannya sebenarnya simpel, Teh. Oke. Jawab langsung aja cepat. Jadi ketika aku tanya A atau B, Teteh langsung sambar Oke. A gitu kan. Oke. Nggak perlu dijelasin alasannya. Oke. Karena kita punya ya, jadi ada 5 gitu kan. Langsung jawab aja, nggak usah dijelasin alasannya. Oke. Siap ya? Oke. Tan- gampang-gampang kok. Tanpa mikir panjang ya, Teh. Oke. Oke. Yang pertama aku ya. Kim Yong Kyu, An Woo Jin. Apa? Kim Yong Kyu atau An Woo Jin? Yongyu. Nomor 2. Kium NC. Kyum. S2 lagi bebas pilih jurusan atau bisnis F&B? S2 lagi. Seoul Paris. Wow. Teh, cepet Teh. So, Oke. Terakhir ya. Seoul banjir atau Bandung kering? Soal banjir. Kayak gue bodo amat soal banjir. Aku ada Cuma ada 4 ya. aku ada 6 buat Ing. Seperti biasa ya aturannya, jawab cepet ya Ing. ini lucu banget lagi. Takut. Pasti pertanyaan pertama kisah atau Wonsok. Ke siapa ya? Ambil nafas dulu. Cepet ya. Yuki Sang atau Honsok? Yuki Sang. SSG Landers, Kitty Wish. SSG gelar ganti jadi es krim atau S1 lagi? S1 lagi. Oke. Lahir lagi jadi anak bungsu atau anak sulung tapi trust fund? Bungsu. Oke. Konser Stray Kids gratis atau match SSG Kitty Wish bebas pilih seat?
Match SSG KD bebas pilih seat. Terakhir, gaji UMR Jakarta, gaji Jakarta di Jogja. Gaji Jakarta di Jogja lah. Oke, udah itu doang. Gaji Jakarta di Jogja UMR Ya, Jakarta. siapa tahu lu pengen stay di Jakarta Ya, dengan UMR. gak mau, gak bisa hidup gua. Masalahnya itu bukan sebuah pilihan. Itu udah itu kayak tahu diri aja ya, Oh, milih iya. aja gitu kan. Gua gak bisa beli tuh jersey sama setengah itu. Kita lanjut speed quiz untuk Audrey Samantha ya. Yang pertama, bold atau Juwon? Bold. Older versus Brondi. Older. Stay at home wife atau jadi career wife? Stay at home. Ngurus Juwon ada 5 orang atau ngurus Juwon umur 5 tahun? Juan umur 5 tahun. Why? Kalau 5 bisa ku tonjok semua.